Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang ilmu, dan kita masih pada bab yang sama. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan mempelajari sebuah ilmu. Di dalam kitabnya bisa dilihat nanti di halaman 15, kitab kuningnya, Fadilatut Ta'allum atau keutamaan belajar. Di sini Imam Al-Ghazali memaparkan dasar-dasarnya sebagaimana keutamaan ilmu yang kemarin. Di sini didasarkan pada ayat dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din, al-ayat. Kemudian di ayat lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini yang mendasari bahwa belajar itu punya keutamaan yang. Adapun di dalam hadisnya, dasarnya adalah wa amal akhbar wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yadlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis dikatakan, barang siapa menempuh jalan yang mana di jalan itu dia mencari sebuah pengetahuan atau ilmu, maka Allah akan membuatkan jalan baginya untuk menuju surga. Barang siapa menuju ke pengetahuan, maka Allah akan membuatkan jalan menuju surga. Di hadis lain dikatakan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu merendahkan atau menaruh sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu sebagai bentuk ridho atas apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Hadis lain dikatakan, li'an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairum min an tusalliya mi'ata raq'atin. Dikatakan, seyogyanya lah, sesegera mungkin atau sedini mungkin kemudian belajar satu bab dari sebuah ilmu, itu khairun, lebih bagus, min an tusalliya mi'ata raq'ah. Jadi belajar satu bab tentang keilmuan itu pahalanya lebih utama dibanding sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kalau bapak ibu barangkali sholat wajibnya sudah lengkap, sholat sunnah muakkadnya sudah lengkap, kadang-kadang ada yang melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang lebih umum lagi. Nah, ini ada yang lebih mudah lagi dibanding 100 rakaat sholat itu, yaitu dengan belajar satu bab tentang ilmu. Ilmu apa? Baik untuk kehidupan. Kemudian di hadis lain dikatakan, babun minal ilmi yata'allamuhur rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Dikatakan satu bab dari keilmuan yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik baginya dibanding dunia dan isinya. Hadis lain mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Ini sudah kita sering dengar, tuntutlah ilmu meskipun dari negeri Cina. Kemudian di hadis lain dikatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim. Hadis lain juga mengatakan, al ilmu khazainun mafatihuha as-su'alu ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah. Rasul bersabda, ilmu itu seperti gudang dan kunci-kuncinya adalah
pertanyaan. Ala, maka ingatlah, pas'alu, bertanyalah, karena diberi pahala kepadanya 4 orang. Jadi dalam keadaan itu ada 4 orang. Siapa saja? Yang pertama as-sailu, orang yang bertanya itu dapat pahala. Wal alimu, dan orang yang mengerti itu dapat pahala. Wal mustami'u, dan orang yang mendengar itu juga mendapat pahala. Wal muhibbu lahum, dan orang yang menyukai mereka itu dapat pahala. Jadi ketika di dalam kajian keilmuan ada orang yang bertanya, maka yang dapat pahala bukan hanya dirinya, tapi 4 orang. Dirinya, orang yang ditanya, orang yang mendengar, dan orang yang suka. Jadi ada 4 orang. Ini betapa Allah sangat mengutamakan bahwa di dalam keilmuan itu sangat-sangat diutamakan, utamanya bagi orang-orang yang muslim. Di sini banyak sekali dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Di dalam hadis lain dikatakan, la yambaghi lil jahili ayaskuta ala jahlihi wala lil alimi ayaskuta ala ilmihi. Tidak patut bagi orang-orang yang merasa bodoh itu diam atas kebodohannya. Jadi tidak boleh kita, wah saya ini orang bodoh, untuk apa belajar, itu tidak boleh. Wala lil alimi ayaskuta ala ilmihi, dan orang-orang yang pandai itu juga tidak boleh diam atas kepandaiannya. Jadi kalau orang bodoh tidak boleh diam atas kebodohannya, sementara orang yang pintar itu tidak boleh diam atas kepintarannya. Artinya apa? Orang yang merasa bodoh harus mencari orang yang pintar, orang yang pintar harus memberikan ilmunya kepada yang belum pintar. Ini jadi semuanya punya tanggung jawab. Yang bodoh bertanggung jawab mencari ilmu, yang pintar bertanggung jawab mengajarkan ilmunya. Termasuk nanti kita ada bahasanya yang lain. Di dalam hadis Abi Darda, wa bi hadis Abi Darda radhiyallahu an, huduru majlisi alimin afdalu min sholati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Hadis riwayat Abi Darda mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, menghadiri majelisnya orang-orang yang punya pengetahuan itu afdalu, lebih utama min sholati alfi rak'atin, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mungkin diantara kita sudah sering melakukan sholat sunnah, tapi pernahkah kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat atau 50 atau 500 salam? Tentu kalau saya sendiri mungkin juga belum pernah melakukan sampai 1000 rakaat. Mungkin diantara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah melakukan. Tapi bagaimana untuk mengejar itu dengan cepat? Hadir saja di majelis-majelis keilmuan dimanapun itu adanya. Dengan hadir saja kita sudah mendapat keutamaan lebih dari 1000 rakaat menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama dari mengunjungi 1000 orang yang sakit. Lebih utama lagi, kita mungkin mengunjungi orang yang sakit itu bisa dihitung. Sesering apa kita mengunjungi orang sakit? Paling dalam setahun bisa dihitung dengan jari. Itu kalau kita punya teman yang banyak dan mungkin punya kesempatan yang banyak. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah padat waktunya, untuk mengunjungi orang sakit itu kadang-kadang hanya lewat telepon atau lewat SMS. Wa syuhudi alfi janazatin, dan menyaksikan atau mengantarkan 1000 orang yang meninggal. Jadi sudah jauh sekali. Jadi mempelajari sebuah ilmu itu satu bab saja, atau menghadiri majelis keilmuan itu pahalanya Masya Allah besar sekali menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Lalu ditanyakan, wahai Rasul, bagaimana wa min qiraatil Quran? Lalu bagaimana keutamaan belajar atau menghadiri majelis ilmu itu dibanding membaca Quran? Tanya seseorang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi? Lalu bagaimana Quran itu bisa bermanfaat kalau dia tidak mengetahui atau tidak punya ilmunya? Jadi maksudnya apa? Mempelajari keilmuan yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu lebih utama dibanding membacanya saja.
Bagaimana orang bisa membaca dengan baik tajwidnya kalau dia tidak belajar tentang tajwid? Bagaimana dia bisa memahami makna Al-Quran kalau dia tidak belajar misalkan bahasa Arab, nahwu, shorof dan sebagainya? Itu kan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran hanya dibaca dan dibaca tetapi tidak masuk atau tidak bermanfaat bagi dirinya, sama saja pahalanya hanya sangat kecil sekali. Akan tetapi ketika kita mampu membaca Al-Quran, mampu membaca dengan baik, mampu memahami dalilnya, memahami maknanya, lalu mampu melaksanakannya, itu pahalanya sudah berlipat-lipat ganda. Maka menghadiri majelis-majelis ilmu itu lebih utama dibanding hanya sekedar membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa, kemudian Rasul bersabda di hadis lain, "Manja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyi bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya'i bil jannah darajatun wahidah." Dikatakan barang siapa datang kepadanya al-mautu, maka barang siapa datang kepadanya malaikat maut, atau barang siapa dia didatangi oleh kematiannya, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia dalam keadaan mencari ilmu, liyuhyiya bihi al-Islam, untuk menghidupkan Islam, maka bahwa bainahu wa bainal anbiya, maka posisinya antara dia dengan para nabi di surga nanti darajatun wahidah, hanya beda 1 derajat. Kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu, 1 derajat itu bisa 50 tahunan perjalanan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Nabi, bagaimana? Belajar ilmu-ilmu agama yang mana dengan ilmu itu kita akan menghidupkan Islam. Apa? Ya paling tidak ilmu yang paling dekat dengan kita apa? Sholat misalkan, baca Quran misalkan, yang nanti akan kita tularkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita dan sebagainya. Itu kan namanya menghidupkan Islam semaksimal kita mampu. Kalau bisa lebih dari itu, lebih baik lagi. Nah, itu posisinya akan mendapatkan dekat sekali di surga nanti dengan posisinya para nabi. Wa amal asar, adapun dasar atau dalil-dalil keutamaan belajar menurut asar atau menurut riwayat kata-kata para sahabat Nabi, dikatakan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, duliltu taliban fa'aziztu matluban. Saya direndahkan dengan mencari ilmu, akan tetapi saya dimuliakan dengan dicari. Jadi kalau orang sedang mencari ilmu itu biasanya memang seperti orang-orang yang rendah, akan tetapi nanti kalau dia sudah mengetahui, maka dia akan dicari orang lain yang akan mencari ilmunya. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Malikah rahimahullah, ma ra'aitu misla Ibni Abbas, idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nas si wajhan, wa idza takallama fa'araban nasi fa'afsarun nas ilman. Menurut Ibnu Abi Malikah, saya tidak melihat seperti, atau saya tidak melihat seseorang seperti Ibnu Abbas. Ketika saya melihatnya, saya melihat dia adalah seorang atau bagus-bagusnya manusia waktu itu. Wa idza takallama fa'araban nasi lisanan, dan ketika dia bicara maka bicaranya fasih sekali. Wa idza afta, dan ketika dia berfatwa fa'aksarun nasi ilman, maka dia mempunyai ilmu yang sangat luas. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, ajibtu liman lam yadlub al-ilma kaifatatu nafsau ila mukarramah. Di asal lain, kata sahabat yang lain mengatakan, Ibnu Mubarak mengatakan, saya heran dengan orang yang tidak mencari ilmu akan tetapi menganggap dirinya orang yang mulia. Bagaimana bisa orang tidak punya ilmu dianggap mulia? Kemudian waqala ba'dul hukama, menurut ahli-ahli hikam, orang-orang yang bijak mengatakan, inilah arhamu rijalan karahmati li ahadi rajulain, rajulun yatlubul ilma wa la yafham, wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubu. Sebagian berpendapat, saya tidak kasihan kepada orang kecuali atas 2 orang. Yang pertama, orang yang tidak paham ilmu akan tetapi dia tidak mau mencarinya.
Yang kedua, orang yang paham akan tetapi dia tidak mau mencarinya. Bagaimana? Maksudnya adalah dia sangat kasihan kepada orang-orang yang mencari ilmu tetapi tidak bisa paham. Yang kedua, orang yang sudah diberi kefahaman, diberi kecerdasan tetapi tidak mau menggali lagi ilmunya. Jadi sudah tidak mau berkembang atau tidak mau mengembangkan pengetahuannya. Itu sangat dikasihani oleh sebagian para hukama. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu li an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Bagi Abu Darda, membahas satu masalah itu lebih disukai dibanding dia harus qiyamul lail. Jadi bagi Abu Darda lebih baik belajar daripada melakukan ibadah sunnah. Wa qala aidan, dia juga berkata, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang mengerti dan orang yang mencari pengertian, atau seorang guru dan seorang murid, itu adalah dua orang yang bekerja sama atau teman dekat di dalam kebaikan. Wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Sementara orang-orang yang di luar itu adalah orang-orang yang tidak ada nilainya. Ini menurut Abi Darda. Wa qala aidan kun aliman aw muta'alliman wa la takun ar-rabi fatulika. Abi Darda berpesan, kun, jadilah kau aliman, seorang yang pandai, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengar. Jadi ada pilihan, jadilah orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar. Wala takunir rabi fatuhlika. Jangan jadilah yang keempat, maka kamu akan binasa. Apa yang keempat itu? Ya tidak termasuk dari tiga itu, namanya yang keempat. Enggak mendengar, enggak belajar, juga enggak mengajar. Kira-kira seperti itu. Sudah enggak pinter, enggak mau belajar, enggak mau mendengar. Itu yang keempat. Jadi parah sekali. Jadi semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan mau mendengar, mau belajar, dan mau mengajar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan waqala ata majlisu ilmin yakfuru sab'ina majlisan min majalisid lahwi. Satu kali menghadiri majelis keilmuan itu bisa menghapus 70 kali Anda hadir di majelis yang lahwi, yang hura-hura. Jadi kalau misalkan kita sering ke majelis-majelis yang tidak baik, bagaimana cara menghapusnya? Ya hadirlah di majelis-majelis yang ada ilmunya. Maka 70 kali itu bisa dihapus di majelis-majelis ilmu. Barangkali di masa mudanya sering dihadir di majelis-majelis konser dan sebagainya, kira-kira ya nanti bagaimana menghapusnya? Ya dengan merubah kehadirannya di dalam majelis-majelis keilmuan. Ini menurut Atok. Kemudian waqala Umar radhiyallahu an, menurut Sayyidina Umar, mautu alfi abidin qaimil lail shaimin nahar ahwanu min mauti alimin basirin bijalalillah wa kharami. Matinya 1000 hamba yang beribadah, yang qiyamul lail, itu lebih ringan timbangannya atau hitungannya lebih ringan dibanding matinya seorang yang punya pengetahuan kepada Allah. Jadi kalau ada orang terkena tsunami, badai misalnya, 1000 orang itu masih dianggap musibah yang ringan dibanding matinya seorang pemikir atau ulama yang punya ilmu. Kenapa? Karena matinya ulama itu sedikit banyak akan mengurangi bentuk ilmu-ilmu yang ada di dunia. Apalagi ulamanya tidak mau menulis buku atau tidak punya catatan-catatan yang disebarkan. Berarti matinya ulama itu sekaligus berkurangnya keilmuan yang ada di bumi. Sementara matinya 1000 orang yang biasa-biasa saja tidak berpengaruh kepada keberadaan Islam. Kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan waqala Syafi'i radhiyallahu an, menurut Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama dibanding mengerjakan
kesunatan. Ya mungkin kesunatan yang seperti saya contohkan tadi. Sholat yang mutlak, barangkali kalau orang-orang dulu itu berbeda dengan orang-orang sekarang. Kalau sekarang itu kita yang sunnah muakkad saja kita anggap sunnah biasa. Kalau orang-orang dulu yang dimaksud sunnah itu ya sunnah yang sudah di luar yang muakkad. Jadi sholat itu sudah dikerjakan semua, akan tetapi dia masih kurang. Akhirnya menambah sholat namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu ya sholat lillahi ta'ala. 2 rakaat semampu dia mampu melaksanakan, entah dia 1000 rakaat, entah 200 rakaat, entah berapa. Dan ini namanya sholat mutlak. Biasanya kalau ada sebagian ulama biasanya ada yang melakukan seperti itu, habis sholat isya sampai sholat subuh itu nggak berhenti sholatnya. Itu biasanya ada. Makanya daripada seperti itu, kita belajar saja itu sudah sama pahalanya. Jadi kalau kita harus sholat dari isya sampai subuh, nah pagi nggak bisa kerja, kira-kira seperti itu. Jadi ada sisi lain cara-cara atau deposit ibadah kita, deposit amal kita itu dengan cara-cara yang cerdas seperti ini. Cukup menghadiri majelis ilmu, dapat banyak manfaat dari yang disebutkan dari hadis-hadis yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian waqala Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, Ibnu Abdul Hakam berkata, kuntu inda malikin, suatu saat saya berada di seorang raja, aqra'a alaihi al-ilma, saya membacakan sebuah pengetahuan kepada sang raja itu. Pada qalat duhur, tiba-tiba masuk waktu duhur. Fajama'tul kutub li asli, kemudian saya kembalikan kitabnya, saya tutup kitab-kitabnya saya tata kembali. Untuk apa? Karena sudah waktu duhur jamaah gitu. Kemudian apa? Faqala, raja itu bilang, ya hadza malladzi kumta ilai bi afdali mimma kunta fi ida sahatin niyah. Ada apa ini? Kok buru-buru amat? Kira-kira seperti itu. Kok buru-buru amat untuk kitabnya? Bukankah mengajar ini lebih utama dibanding mengejar salat jamaah tadi, ketika kamu punya niat yang benar? Nanti kita akan menemukan catatan yang lain bahwa ketika orang sedang sekolah terus ada adzan duhur gitu kan, itu sekolahnya dilanjutin saja nggak apa-apa kalau memang jadwalnya misalkan keluar jam 1, karena waktunya duhur masih panjang. Berbeda ketika sekolah sampai jam 2:30, ya itu nggak boleh juga, mepet namanya. Nah ini baru adzan sudah buru-buru nutup kitab, nggak boleh juga. Jadi kalau sudah di majelis ilmu teruskan sampai akhir bab, jangan di tengah-tengah bab, kasihan yang mendengar. Kira-kira seperti itu. Jadi belajar itu bisa lebih utama daripada keutamaan sholat jamaah. Padahal sholat jamaah itu pahalanya berapa? 27 derajat. Berarti belajar itu lebih dari 20 derajat. Kira-kira seperti itu kalau kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Hakam. Kemudian waqala Abu Darda radhiyallahu an, menurut Abu Darda, man ra'a anna al-wudu'a ila talibil ilmi laisa bi jihatin faqad naqasa bi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa melihat sejak dinilah dia mencari ilmu, faqad naqasa bi ra'yihi wa aqlihi, maka cara pandangnya dan akalnya akan berkurang. Maka seyogianya kita mendorong anak-anak kita agar, karena kita tahu bahwa perkembangan zaman ini, kita melihat anak-anak yang di sekolah itu berbeda cara belajarnya dengan zaman kita, zaman saya umpamanya. Jadi saya yang mengajar di sekolah itu merasakan kenapa berbeda sekali. Jadi anak-anak sekarang itu kalau nggak ada gurunya nggak belajar. Dan membuka buku itu ya ketika ada jam pelajaran saja. Berbeda ketika zaman saya atau mungkin zaman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah belajar jauh-jauh sebelum diajarkan. Jadi kalau anak-anak sekarang itu gurunya masuk dia belum tahu apa-apa. Jadi bagaimana dia bisa bertanya? Sementara tadi dikatakan pertanyaan-pertanyaan itu adalah kunci dari pengetahuan.
Makanya anak-anak sekarang itu disuruh bertanya itu nggak bisa. Berbeda dengan zaman-zaman bapak-bapak, ibu-ibu. Tanya dulu. Ini mungkin perkembangan bentuk kehidupan manusia yang mungkin akan cenderung menurun karena cara belajarnya sudah menurun, keimanannya menurun dan sebagainya. Cara yang ditularkan oleh orang tuanya juga menurun. Maka dikatakan di sini man ra'anal ghudwa ila talibil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa. Akan sia-sia ketika dia belajar dari kecil akan tetapi tidak sungguh-sungguh. Jadinya kalau bahasa orang Jawa itu mogol. Matang tidak, mentah tidak. Dibuang sayang, dimakan sakit perut. Jadi repot menghadapi orang-orang yang setengah-setengah dalam belajar. Maka seyogyanya kita meminta anak-anak kita atau kesayangan kita untuk belajar yang sungguh-sungguh sejak dini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu keutamaan tentang at-ta'allum atau belajar. Kemarin dalam bab yang sama kita mempelajari bahwa keutamaan ilmu, keutamaan belajar dan keutamaan mengajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fadilatut ta'lim, keutamaan mengajar. Kalau tadi yang diberikan sugesti adalah kepada orang-orang yang mencari ilmu, sekarang ini yang kita bahas adalah sugesti untuk orang-orang yang memberikan ilmunya kepada orang lain. Apa dasarnya? Di dalam ayat Al-Quran dikatakan waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini masih ayat yang sama, sambungan dari ayat yang tadi kita sampaikan. Tujuan orang mencari ilmu itu agar dia berpengetahuan, dan setelah berpengetahuan agar dia memberi pengetahuan kepada kaumnya. Barangkali kaumnya itu akan menjadi yahdharun, khawatir, atau maksudnya menjadi berubah untuk lebih baik. Yang dimaksud di sini wal murad wa at-ta'lim wal irsyad. Yang dimaksud di dalam ayat ini menurut Al-Ghazali adalah mengajarkan dan memberi petunjuk kepada kaumnya. Ayat lain mengatakan wa idza khadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunahu linnasi wa la taktumunah. Dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi kitab untuk menjelaskan kepada manusia dan dilarang untuk menyembunyikannya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa dulu nabi-nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan segala ilmu yang diberikan Allah kepadanya, harus disampaikan kepada umatnya dan tidak boleh disimpan, taktum. Jadi nggak boleh orang pintar kemudian disimpan sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan misalkan nabi itu menyimpan ilmunya. Misalnya nabi dikasih tahu bagaimana caranya masuk surga, kamu harus melakukan ini misalnya. Lalu menurut nabi itu misalkan nyimpen saja, nggak saya sampai ini nih, biar saya saja yang masuk surga. Nah itu nggak boleh. Apa adanya. Jadi orang-orang yang pintar pun sampai sekarang pun sama. Ada janji orang-orang yang diberi keilmuan itu harus menyampaikan, nggak boleh kemudian disimpan sendiri. Nah maka kalau kita lihat dari sebagian ulama-ulamanya orang-orang non-Islam itu, dia menyimpan sebagian ilmunya yang tidak diberikan kepada kaumnya agar dia tidak percaya kepada misalkan Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Islam dan sebagainya. Itu disimpan hal-hal yang mendukung tentang itu. Makanya agar ya demi apalah mungkin kelangsungan hidup mereka, kira-kira seperti itu. Dan itu dilarang oleh Allah agar tetap menyampaikan. Kemudian ayat lain mengatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini juga menyindir sebagian golongan dari mereka, dari ahli kitab, yang menyimpan sesuatu yang hak sementara dia tahu. Jadi sebagian mereka, ulamanya mereka itu menyimpan sebuah kebenaran yang tidak disampaikan kepada umatnya. Karena ketika disampaikan itu mereka akan mengakui bahwa Islam itu benar, maka tidak disampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini dan memberikan barokah dalam kehidupan kita, memberikan pahala sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.